Assalamualaikum. Hari ini kita akan ngevlog kegiatan sehari-hari di bulan suci Ramadan. Jadi sebelumnya aku jelasin dulu kalau aku itu selain bersekolah di SMA Negeri 1 Singorojo, aku juga mondok di Pondok Pesantren Pilang Nurul Ikhlas Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Jadi kegiatan kita itu dimulai sekitar pukul 3. Kami itu udah mulai bangun waktu sekitar pukul 3 itu karena orang-orang yang ngangklang. Jadi kalian tahu ngangklang gak sih? Ngangklang itu kayak adat orang-orang Indonesia gitu buat bangunin sahur ramai-ramai. Jadi mereka biasa menggunakan alat musik, alat-alat pakai kentongan gitu, pakai gembes. But you know it's gembes. Gembes itu kayak wadah minyak gitu. Tapi keren lah. Dia itu bunyinya itu merdu. Jadi setelah itu mereka itu sambil teriak-teriak bangunin orang sahur pakai cara-cara mereka yang unik gitu. Jadi kalau di Pilang ini itu banyak yang bangunin sahur pakai suara trompet gitu. Jadi mereka udah ngos-ngosan jalan tapi mereka tetap bersemangat untuk meniup trompet. Dan ada juga yang sambil nyanyi-nyanyi bucin gitu. Ada yang sambil selawatan gitu juga ada. Di sini itu masyarakatnya itu bener-bener kompak ya. Mereka itu bekerja sama menjadi suatu kesatuan yang utuh. Mereka itu berkolaborasi sama santri putra di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas ini. Jadi antara masyarakat pemuda desa sama pemuda santrinya itu bener-bener kalau bisa bekerja sama, jadinya ramai. Jadi itu kita bangun sekitar pukul 3. Intinya kita bangun pukul 3 karena suara ngangklang itu, oke? Itu kita sahurnya itu kita nggak perlu masak lagi. Karena apa? Karena itu kita udah masak dari siang karena ada pembagian jadwal piket setiap harinya itu 3 orang. Jadi setiap 3 orang itu masak buat buka sama sahur. Tuh, jadinya nanti sahur itu kita nggak perlu masak lagi, nggak usah. Jadi kita tinggal tinggal memanaskan saja. Setelah sahur itu biasanya sebelum sahur atau setelah sahur ya itu terserah ya, biasanya itu kami santri-santri di sini itu sholat tahajud atau kalau mau plus double juga bisa sambil sholat fajar. Nah setelah sahur terus udah sholat sunnah itu kita tidur. Ada yang tidur, ada yang masih ngobrol juga ada, ya terserah keinginan masing-masing. Ada juga yang tadarus Al-Quran gitu ada. Pokoknya intinya pukul 4:30 itu kita harus sholat jamaah subuh. Nah setelah jamaah subuh, setelah itu kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin karya yang nulis itu pengarangnya Imam Al-Ghazali. Setelah ngaji itu sampai sekitar pukul sekitar pukul 6 atau setengah 6 itu kita lanjut dengan piket harian. Ada yang nyapu, ada yang bersih-bersih, ada yang nyuci piring juga ada. Nah setelah itu kita sekitar pukul 8 sampai setengah 9 jadi kita ada ngaji binador, ada juga ngaji bil gaib. Binador itu ngaji Al-Quran biasa yang baca, dan kalau yang ngaji bil gaib itu kita hafalan Al-Quran. Jadi yang hafalan Al-Quran itu kayak hafalan juga itu. Mereka nanti setoran hafalan mereka ke Bunyai. Jadi setelah selesai kegiatan yang baca Al-Quran dan setoran hafalan itu, kita lanjutkan tadarus Al-Quran untuk memenuhi target. Lain memenuhi target bersama itu, kita juga ada target pribadi. Jadi tiap orang memiliki target sendiri-sendiri. Ada yang targetnya 1 hari 1 juz, ada juga yang lebih dari 1 juz, 2, 3 juz sampai 5 bahkan ada juga gitu. Pokoknya kita itu di sini itu tadarus mumpung bulan Ramadan ya kan. Setelah itu sekitar pukul 10 itu nanti kan ada waktu luang dari pukul 10 sampai nanti duhur. Nah waktu itu bisa digunakan masing-masing pribadi. Ada yang digunakan untuk merawat diri, tidur misalnya, mandi gitu. Ada juga yang digunakan untuk tadarus Al-Quran lagi untuk memenuhi target pribadi atau target yang bersama kalau misalkan belum selesai. Nah setelah itu pokoknya intinya itu nanti duhur itu kita sholat jamaah. Setelah duhur sampai ke asar itu jam kosong. Jadi jam kosong itu bisa digunakan untuk tidur kalau ada yang belum tidur, sama ada yang dibuat untuk tadarusan. Nah setelah sholat asar nanti kita mandi, pokoknya harus sudah wangi gitu ya. Nanti setelah itu kita ngaji bareng
Pak Kiai, kita akan mengkaji kitab Nasha'ihul Ibad. Nah, kita jadi ngaji Nasha'ihul Ibad itu sampai waktu jadi kan tempat ngaji kita itu posisinya ada di depan musola gitu kan. Jadi kalau waktu berbuka itu ada yang ketok kentongan gitu. Nah, nanti kalau udah kentongannya udah dipukul-pukul, nanti kita selesaikan ngaji kitab Nasha'ihul Ibad dan kita berbuka bersama. Ini adalah yang ditunggu-tunggu teman-teman, yang paling ditunggu-tunggu dari berjuta-juta jam lamanya. Nah, setelah itu kan kita itu jadi yang paling hebat dari masyarakat di Sembilan ini, guys, yang paling keren itu mereka itu benar-benar memanfaatkan harta mereka untuk beribadah. Masalahnya kenapa? Karena hampir setiap hari mereka itu buat jadwal gitu ganti-gantian, tiap orang buat ngasih takjil ke anak-anak santri. Mereka menggunakan dasar kalau kita memberikan makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka kita juga akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala dari orang yang kita berikan makanan gitu. Jadi setiap hari itu, hampir setiap hari orang-orang dari dusun pulang itu memberikan kami makanan. Ya, terima kasih, semoga diberikan balasan yang sesuai. Jadi setelah itu kita berbuka sama makanan yang diberikan sama masyarakat Pilang itu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan ya. Kita sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah kan ada waktu kosong, itu bisa digunakan untuk makan lagi kalau untuk yang masih lapar, dan juga bisa tadarusan lagi kalau masih ingin melanjutkan targetnya. Nah, setelah itu sholat isya. Sholat isya itu setelah sholat fardu pasti biasalah dilanjutkan dengan sholat tarawih bersama. Jadi untuk santri putra tarawih bersama Bapak Kiai Haji Nur Ahmad, dan kalau yang santri putri bareng Ibu Al-Hafidh Marniat. Nah, setelah sholat tarawih itu kita ngaji tafsir Al-Quran, yaitu tafsir Jalalain. Nah, tafsir Jalalain itu biasanya sampai pukul 9, kalau enggak pukul 10. Setelah ngaji tafsir Jalalain itu kan kita pulang ke asrama, kita melanjutkan kegiatan masing-masing. Ada yang tadarusan lagi, ada juga yang ngobrol-ngobrol cantik, ada yang makan-makan dulu, ada yang langsung tidur. Ya, itu terserah. Intinya vlog kali ini itu di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, bulan yang paling baik dari 12 bulan lamanya itu, kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menambah pahala kita dan mengurangi dosa-dosa kita yang lebih banyak dari buah debuih di lautan. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.